Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama aku Kirana yang akan nemenin rebahan kalian dengan animasi Donghua The Mirror Twin Cities. Episode ke-6 ini menceritakan Sumo dengan Si Jing bertemu di Kasino Rui. Bagaimana keseruannya? Akankah mereka saling adu mekanik? Mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Di Kasino Rui banyak yang berkerumun. Mereka bertaruh sejumlah uang atas permainan yang dimainkan. Setelah dadu dikocok, hasilnya dimenangkan oleh Pak Kepala Botak. Dia amat sangat bahagia dan menyimpan semua koin di meja taruhan. Tapi ada satu orang yang tak bisa membayar taruhan. Siapa lagi kalau bukan Si Jing? Dengan santai dia terus minum ditemani oleh Ting dan katanya telah lama menunggu Murong Xiu datang. Pak Botak sendiri sebenarnya tidak terlalu marah pada Si Jing, hanya saja dia meminta Ting sebagai pengganti untuk membayar taruhan. Ting tak menolak permintaan Pak Botak. Dia sendiri menjauh dari meja dan mengangkat pakaiannya ke atas. Pak Botak dan beberapa orang di sana terkesima melihat pemandangan yang ditampilkan Ting. Tapi tiba-tiba Ting menendang Pak Botak hingga terpental jauh. Si Jing terlihat senyum-senyum aja dan bilang tidak ingin menjual Ting. Lalu dia mencari pedangnya untuk bertaruh kembali sebesar 100.000 renminbi atau setara dengan 227 jutaan. Salah satu orang yang melihat mengira barang itu hanya rongsokan, tapi setelah Pak Botak sendiri yang melihat, dia menyadari bahwa pedang tersebut adalah pedang cahaya milik pendekar pedang pertama Yun Huang, yaitu Si Jing. Mendadak orang-orang itu sujud pada Si Jing, meminta maaf karena telah berbuat salah. Mereka juga memaksa untuk menerimanya sebagai murid. Sementara di lantai atas, Kak Ruyi menyaksikan drama yang sudah terjadi. Dia pun masuk menemui Sumo, memberitahu bahwa ada tamu kehormatan yang datang. Ting mengajak Si Jing kabur dari hadapan orang-orang yang bersujud di hadapan mereka. Ting pun mengajak Si Jing ke lantai atas untuk melihat-lihat. Sesampainya di sana, sangat kebetulan sekali Sumo keluar dari ruangan. Si Jing yang melihatnya langsung mengeluarkan pedang, langsung menyerang musuh bebuyutannya itu. Sumo tak bergerak sedikit pun. Akhirnya, Si Jing menyimpan kembali pedang apinya. Kemudian, mereka masuk ke dalam ruangan untuk ngobrol. Ting menyampaikan harapannya pada Sumo ingin kembali ke tempat asalnya dulu di Laut Biru. Karena Ting merasa Sumo adalah pahlawan mereka. Tapi Sumo mengelak bahwa yang pantas disebut sebagai pahlawan itu adalah Si Jing. Tak selang berapa lama, Si Jing ingin menyudahi pertemuan itu, namun Sumo meminta untuk tidak terburu-buru. Sumo berbicara mengenai kejadian 100 tahun lalu, hingga akhirnya Si Jing meminta Ting keluar terlebih dahulu karena dia ingin ngobrol dengan Sumo empat mata. Di luar, Ting ngobrol dengan Kak Ruyi. Dia sangat khawatir terjadi sesuatu di dalam. Sementara di dalam, Sumo penasaran atas kejadian 100 tahun yang lalu, bahwa 100.000 pasukan es mengepung kota Yun Huang. Jenderal memimpin 3.000 tentara di depan istana untuk melindungi Kongsang dan menahannya lebih dari setahun. Pada waktu itu juga, tentara diracuni melalui minuman mereka. Satu-satunya orang yang selamat dari 3.000 pasukan hanya Si Jing seorang. Kemudian, kota Yun Huang dibuka dari dalam, membuat pasukan es masuk dan melakukan pembantaian selama 7 hari. Sumo bilang keluarga Si Jing sepertinya ada di antara salah satu dari mereka. Sumo juga bertanya, kenapa kamu tidak mati? Mendengar pernyataan itu, Si Jing terlihat sangat marah sekali. Sumo melanjutkan bahwa mungkin Si Jing adalah tentara yang disiplin dan tidak meminum anggur. Tidak seperti sekarang. Si Jing semakin marah, tapi Sumo lanjut mengoceh bahwa ketika orang Kongsang ingin melampiaskan amarahnya, harus membantai mermaid. Namun, Si Jing malah membebaskan orang mermaid yang terpenjara, hingga membuat Si Jing diusir dari kerajaan. Selain itu, adik Si Jing yang bernama Baiying bunuh diri melompat dari atas menara karena Sumo.
跳。 Si Jing berteriak sangat kesal pada Sumo. Sumo sendiri masih santai sambil mengajak si Jing bersulang. Lalu si Jing tertawa karena merasa konyol mendengar cerita dari anak-anak. Karena Aing tidak menyimpan dendam, untuk apa aku mempedulikan anak-anak, kata si Jing. Hanya modal berkata seperti itu, emosi Sumo terpancing. Akhirnya mereka adu mekanik. Di luar, Ting mendengar ada keributan di dalam. Apa yang dia khawatirkan sudah terjadi. Kak Ruyi melarang Ting untuk masuk. Dia bertanya siapa yang diharapkan terluka. Sementara Sumo mengendalikan Ano untuk menyerang si Jing. Si Jing sendiri menggunakan pedang apinya. Pertarungan mereka sangat sengit. Di luar, Kak Ruyi memberikan pilihan pada Ting. Jika si Jing terus bermusuhan dengan mermaid, apa kau masih setia padanya? Atau memilih suku mermaid? Ting menjawab bahwa si Jing menyelamatkan suku mermaid dari penjara. Kak Ruyi melanjutkan, bagaimana jika dia membunuh Sumo? Padahal dirimu kan adalah utusan sayap kanan tim pemberontak. Nah, mendengar hal itu, Ting terlihat gemetar. Dengan terpaksa, dia menjawab akan membunuh si Jing. Kak Ruyi merasa menang. Dia akhirnya bilang, Ting berbeda dengan kakak Ting yang berkhianat. Tiba-tiba, si Jing terlempar keluar. Masih dengan suara manjanya, Ting meminta agar tidak membunuh Sumo. Si Jing mengatakan aliran 10 perintah yang sangat bagus dan pembagian jiwa yang bagus, membuat Kak Ruyi kaget mendengarnya. Si Jing dan Ting pun pergi. Sesampainya di luar, bukankah Tuan harus menunggu Murongxiu di kasino? Si Jing malah menjawab bahwa dia tidak ingin melihat Sumo lagi. Bahkan sungguh keajaiban, Sumo tidak bunuh diri karena membagi jiwanya dengan boneka Anu. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, menyegel setengah kejahatan di boneka itu. Si Jing sebenarnya tidak tahu banyak tentang metode terlarang. Dia hanya pernah mendengar Aing menyebutnya. Sekarang dua jiwa sedang bertentangan dan bersaing untuk memperebutkan kesadaran Sumo. Jika Sumo tidak mengontrol dengan baik, maka jiwa itu akan menyerang balik. Menurut si Jing, kekuatan jahat itu makin menggila. Lalu Ting diminta untuk kembali ke kasino melihat Murongxiu dan berpesan agar Sumo melakukannya dan mengontrolnya sendiri. Ting kembali masuk ke kasino. Dia bertemu Kak Ruyi dan bilang akan bertemu Murongxiu di sana. Si Jing ditugaskan melindungi mermaid bernama Murongxiu itu yang akan ke Yunhuang. Tapi sampai sekarang Murong masih belum sampai ke kasino. Karena Murong adalah suku mermaid, Kak Ruyi akhirnya akan menyuruh bawahannya untuk mencarinya. Ting juga akan menyampaikan perihal pembagian jiwa Sumo, tapi Kak Ruyi menyatakan untuk tidak ikut campur. Bahkan kata Kak Ruyi, Zhou Guanxi yang selalu tepat waktu akan bertemu Sumo hari ini juga tidak kunjung datang. Sementara di kerajaan es, salah satu tentara melapor bahwa si Jing muncul di dekat Taoyuan. Yunhuan pun meminta tentaranya untuk menambah elang angin dan sebisa mungkin tidak menggagalkan rencana si Jing. Dan episode ini berakhir. Wih, makin seru aja ya. Teman-teman stay tune terus ya di Mimin Story agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Kalau gitu, Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe.